Ini satu pasal pada menyatakan hukum air. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadul abidin wa dahrat dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radiyallahu an. Wa qala as-Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Paslun, ini satu pasal pada menyatakan hukum air. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersama-sama kita bersyukur membaca alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, taufik dan hidayah serta inayahnya dapat kita berkumpul lagi di majelis yang penuh barakah ini di tempat Pak Asis. Kita doakan Sidin sehat afiat sekeluarga, qabul hajat-hajat beliau, dan kita doakan kepada guru-guru agama yang berhadir di sini, dan kita doakan kepada Habib Abdurrahman Al-Kab selalu sehat afiat, dikabulkan hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini malam pertama kita majelis dibuka kembali, Majlis Ratib Al-Aidarus. Mudah-mudahan dengan adanya majlis ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi sekaligus ulun ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita awali bulan Syawal ini dengan meningkatkan amal ibadah kita dan ta'lim kita setiap malam Kamis. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah berhadir di sini, sama-sama kita beribadah menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masih mempelajari masalah ilmu fikih, yaitu mengenal air. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya belajar ilmu fikih ini termasuk daripada ilmu yang fardu ain. Artinya setiap kita orang beriman yang balik berakal wajib mempelajari ini ilmu fikih, yaitu untuk mengenal tata cara ibadah kita sembahyang. Nah, sebelum sembahyang kita harus mengetahui dahulu supaya sembahyang kita diterima, yaitu kita dengan berwudu, menghilangkan hadas kecil itu dengan berwudu, atau menghilangkan hadas besar dengan kita bawa mandi wajib. Nah, tentunya kita berwudu atau mandi wajib menggunakan air, menggunakan banyu.
Jadi kita harus mengetahui apa banyu atau air yang digunakan untuk berwudu, untuk mandi janabah, dan untuk menghilangkan najis. Jadi air yang harus digunakan adalah namanya air mutlak, yaitu air yang semata-mata, yang tidak ada kaitan, yang bukan dicampur dengan benda-benda yang menghilangkan nama air mutlak tadi. Jadi di sini disebutkan dalam kitab air itu terbahagi 4 bahagi. Pertama, air mutlak, yang itu yang kita pakai untuk berwudu tadi. Yang kedua, air makruh. Nah, itu akan datang dijelaskan. Artinya kita makruh menggunakan. Yang ketiga, air musta'mal. Nah, ini air musta'mal, air yang sudah dipakai berwudu. Nah, itu kita kadang lagi menggunakan kesan berwudu berikutnya. Itu namanya air musta'mal. Yang keempat, air mutanajis ngarannya. Air yang terkena najis. Nah, itu. Jadi air terbuat najis yang tidak dimaapakan, maka air itu kada boleh lagi dipakai kesan berwudu. Misalnya banyu atau air di dalam ember terbuat kamih misalnya lah. Nah, walaupun setitik, maka air tadi kada kawa lagi dipakai untuk berwudu dan untuk menghilangkan najis kada kawa juga. Untuk mandi wajib kada kawa juga dipakai. Kecuali banyu tadi dikumpulkan banyak-banyak, sampai lebih 2 kulah. Nah, itu boleh dipakai dengan syarat banyunya kada berubah, kada berbau. Nah, jadi misal tadilah banyu nasi ember terbuat najis, ember yang satunya terbuat najis 2, tapi dikumpulkan jadi sederum banyunya. Jadi sederum nih, 1 derum. Nah, itu lalu kita cium, kita rasai, kada ada lagi baunya, warnanya bersih, itu boleh dipakai. Nah, itu boleh. Asal syaratnya tadi berapa? 2 kulah. 2 kulah itu berapa? Nah, 2 kulah itu adalah amonnya literan adalah 245 liter. Nah, jadi pian hendak tahu berapa 2 kulah itu, jumlahnya adalah 245 liter. Itu amun sederom itu lebih 2 kulah. Nah, jadi amunnya kayak kita di kampung bahari lah, baudo tuh di kolah, ada kayak kolam lah. Nah, kolam halus. Nah, itu boleh dengan kita masukkan tangan kita, guguran banyak tadi ke dalam kolam tadi, kita pakai pulang boleh, asal kolamnya kada berbau, kada berbau najis. Namun kolamnya berbau najis, nah itu kada boleh dipakai kesan berwudu. Jadi makanya jadi ulama lah, artinya kita nih banyak dosa berkumpul di orang banyak nih. Nah, jadi berasih, taubat juga berasih, kan di situ ada orang yang berasih. Kita nan banyak dosa nih, berkumpul kita di majelis ilmu, di majelis amal, situ ada orang yang jadi ulama, bilanya ada di majelis ada 40 orang situ berkumpul, ada yang jadi wali seikong setelah 1 orang. Nah, jadi taubat juga kita juga kayak itu. Jadi banyu lah, banyu nang banyak itu walaupun terbuat najis, asal syaratnya kada berbau najis, kada berubah warnanya, rasanya tadi kada berubah warnanya, nah kada berbau, itu boleh dipakai. Tapi amun banyak kurang dari 2 kulah, nah berapa 100 liter aja yang bisa banyunya terbuat najis, itu
itu kan boleh lagi dipakai, kada boleh dipakai kesan berwudu atau mandi wajib atau membuang najis, kada boleh. Nah itulah. Jadi berapa gram ukurannya? Kalau kita di rumah nih ada bisi wadah banyu biasanya kalau, nah itu di dalam kitab disebutkan 1 hasta seperempat. Jadi sehasta tambah seperempat ini nih. Jadi kalau meteran itu kurang lebih 65 cm lah, 65 cm. Jadi amunnya tinggi kolamnya semeter, persegi 4 itu sudah 20, sudah 20. Jadi kalau derom itu tingginya 2 hasta, 2 hasta, lebarnya 1 hasta, itu 20. Jadi kalau derom itu asal hibak aja deromnya itu sudah 20 sudah. Hanya deromnya separuhannya ada sampai 20 itu. Nah itu. Jadi ulama menyebutkan banyu itu ada 2 macam. Ada banyu yang sedikit, ada banyu yang banyak. Banyu banyak itu adalah banyu yang lebih dari 20, artinya lebih daripada 245 liter. Itu banyu yang banyak ngarannya. Bilanya kurang pada itu banyu yang sedikit. Nah bilanya sedikit tadi kita buat najis walaupun setitik najisnya, maka jadi najis banyu tadi. Nah bilanya lebih dari 20 kita buat najis, syaratnya asal kada berubah aja banyunya, kada berubah baunya, kada berbau, nah, kada berubah warnanya, maka itu boleh dipakai untuk berwudu misalnya. Jadi kita harus tahu juga, biasanya rancaklah kita di kamar mandi atau di WC kah ada ember tanah, embernya berbukaan, lalu ada kita lihat ya ada kotoran ada situ atau bekas kita juga apa kami berancingan terbuat kami itu. Nah lalu kita pakai kesan qada hajat, kesan berbasuh nih beristinja, kada boleh itu. Berarti kita memakai baju najis ngarannya, kita pakai sudah kita bawa berwudu kita kada sah karena tadi kita bakas mensucikan dengan air najis ngarannya. Nah wudu kita kada sah sampai yang kita kada sah juga jadinya. Jadi harus diperhatikan benar mulai istinja, mulai kita berbasuh tadi itu diperhatikan, banyunya pun diperhatikan juga. Nah jadi apabila kita bujur-bujur sudah memakai banyu yang suci beristinja, baudunya bujur-bujur juga sesuai syarat rukunnya. Nah sembahyangnya pulang bujur-bujur juga syarat rukunnya. Nah itulah sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar, kita menuntut ilmu, sedikit-sedikit kita mengertilah. Mengerti dengan hukum agama nih. Jadi pasal pada menyatakan air tadilah. Jadi air yang keempat itu adalah air mutanajjis. Maka air yang mutlak itu yaitu 7 bagai. Jadi kita tadi berwudu menggunakan air mutlak ngarannya. Artinya air yang semata-mata, bukan dicampur dengan benda yang lain. Amun dicampur di kayak kopi, nah itu lain mutlak lagi ngarannya. Jadi apa-apa air mutlak, nah 7 macam ngaran nama-namanya. Yang pertama air hujan. Jadi kita tanah air hujan itu boleh dipakai berwudu. Kedua air embun. Nah ketiga air baku, air salju nih. Keempat air laut, nah itu boleh dipakai. Kelima air sungai. Keenam air sumur. Ketujuh air telaga, air danau. Nah 7 macam ini air yang dibolehkan untuk bersuci. Jadi Allah Ta'ala memberi kita lah air nih
ada yang turun dari langit, yaitu kayak air hujan tadi di langit turunnya, ada yang dalam bumi keluarnya, yaitu kayak sumur tadi lah, kayak apa tadi, sungai tadi, nah, di dalam bumi keluarnya. Allah Ta'ala memberi ini alat untuk bersuci. Nah, mungkin sampai di sini kalau dulu lah, ini perdana nih, permulaan. Insyaallah karena kita sambung lagi, akan datang setiap malam Kamis. Nah, mudah-mudahan pian sehat afiat kalau kita berkumpul lagi di sini, mudah-mudahan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Ampun maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.